aku mau ceritain tentang film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, kalian pasti tahu kan tentang film ini, karena film ini tuh salah satu film romantis yang mengandung pelajaran budaya, pesan moralnya juga banyak banget, dan banyak banget ditonton karena dia itu bisa ditonton di berbagai kalangan. Jadi ini bagus banget. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain, padahal begitu besarnya. Nah, film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu rilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Ram Soraya. Nah, Sunil Soraya ini dia merupakan putra dari Ram Soraya, di mana dia juga merupakan pemilik dari rumah produksi Soraya Entertainment Film. Nah, film ini tuh diambil dari sebuah novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang dimana novel ini tuh karya Buya Hamka. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini mengisahkan tentang perbedaan latar sosial yang dimana ini menjadi penghalang dalam hubungan dari sepasang kekasih. Pemeran utama dari film ini yaitu Herjunot Ali yang berperan sebagai Zainuddin dan Pevita Price yang berperan sebagai Hayati. Nah, kisah ini tuh berawal dari Zainuddin yang berlayar ke kampung halaman ayahnya di Padang Panjang. Nah, disinilah dia bertemu dengan Hayati. Dia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Cantik sekali. Cici Hayati. Nah, singkat cerita guys, Zainuddin sama Hayati ini saling jatuh cinta. Namun mereka tuh terhalang sama peraturan adat istiadat Hayati, yang dimana pada saat itu masyarakat Minang itu masih menganut paham materialistis. Zainuddin yang pada saat itu tidak bersuku dan juga melarat karena ibunya ini merupakan suku Bugis. Nah, sedangkan ayahnya Minang itu dianggap tidak pantas untuk menikahi Hayati karena pertama sukunya tuh nggak jelas. Hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapih rumah dan kadang. Zainuddin tidak bersuku. Nah, tentu si Zainuddin kecewa kan. Nah, karena dia kecewa, dia juga patah hati. Akhirnya dia pergi, dia meninggalkan tanah Minang, dia pergi merantau ke tanah Jawa. Nah, sampainya dia di tanah Jawa, dia memulai lembaran hidup yang baru. Dia menjadi penulis. Nah, akhirnya Zainuddin ini menjadi penulis yang terkenal. Karyanya itu menyebar luas di mana-mana dan akhirnya Nanti ku kirimkanlah bubahan-bubahanku ke sana. Selamat ya, buku-buku kita terjual semuanya. dengan kehidupannya yang baru, dengan dunianya yang baru, dia mulai bisa melupakan Hayati. Namun pada suatu saat dia bertemu lagi nih dengan Hayati teman-teman, dan dia bertemu Hayati bersama Aziz suaminya. Namun Hayati yang dijumpai Zainuddin pada saat itu telah jauh berubah. Hayati yang dia jumpai saat itu bukanlah Hayati dulu yang dia kenal, dan dia pun sangat kecewa gitu dengan perubahan dari Hayati ini. Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Nah, karena ketemu lagi nih dengan Hayati, dia tuh teringat lagi dengan Hayati gitu, dan akhirnya mereka tuh saling gak bisa membohongi diri masing-masing gitu, dimana Zainuddin masih mencintai Hayati dan Hayati masih mencintai Zainuddin. Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain, walaupun kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Namun Zainuddin tidak bisa apa-apa karena pada saat itu Hayati telah menikah dengan Aziz. Tibalah saatnya Hayati pulang ke kampung halamannya, di mana pada saat itu Hayati menaiki sebuah kapal yang bernama kapal Van der Wijk. Nah, namun kapal yang dinaiki Hayati ini akhirnya tenggelam, dan akhirnya Hayati meninggal dalam peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijk tersebut. Nah, itu dia tadi dibalik film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk serta sedikit cerita tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jangan lupa like, comment, and subscribe.